Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Nintias, NIM 22210101002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang madrasah sebagai sosialisasi dan pembentukan karakter anak, madrasah sebagai screening moral, madrasah sebagai pembentukan kepribadian, pengaruh keluarga, sekolah terhadap individu. Nah, yang pertama itu ada madrasah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Menurut Zaki Badawi yang dikutip dalam artikel Muhammad Asrori Ardiansah, kata madrasah diambil dari kata darasah yang berarti belajar. Madrasah adalah berarti tempat untuk belajar. Istilah madrasah sering diidentikan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam. Madrasah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi. Artinya di sekolah tidak hanya terjadi interaksi dengan warga sekolah, tetapi juga terjadi proses pembelajaran dan bimbingan terhadap peserta didik. Dengan demikian, sekolah sebagai organisasi sosialisasi pemegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan peraturan sekolah untuk mengatur kehidupan siswa agar dapat lebih fokus dan mengembangkan kepribadian yang baik. Selain itu, dengan bentuk karakter anak, ia akan berkembang lebih baik dan lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan. Thomas Lickskona mendefinisikan karakter manusia sebagai sifat alamiah manusia. Manusia untuk menciptakan situasi secara etis ditunjukkan melalui tindakan praktis, melalui perilaku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan berkepribadian mulia lainnya. Madrasah mengajarkan begitu banyak aspek pendidikan agama dan akhlak sehingga lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak dan membentuk karakter mereka menjadi individu yang baik, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Poin selanjutnya yaitu pengaruh keluarga terhadap individu. Nah, Raymond berpendapat bahwa fungsi keluarga sebagai unit keturunan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan dasar-dasar kecantikan, keterampilan ekonomi, dan pengetahuan perawatan diri pada anak. Tidak semua tugas pendidikan dalam keluarga dapat dilakukan oleh orang tua, terutama dari segi berbagai pengetahuan dan karakter keterampilan. Oleh karena itu, anak tersebut disekolahkan. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka berada dalam pengasuhan. Oleh karena itu, kontribusi sekolah sebagai lembaga pendidikan sangatlah besar. Sekolah membantu orang tua membentuk kebiasaan baik dan menumbuhkan karakter yang baik. Sekolah melatih anak memperoleh keterampilan seperti membaca, menulis, menghitung, dan menunjukkan kecerdasannya dan pengetahuannya. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan tidak mengambil peran dalam fungsi orang tua dalam mendidik anaknya dalam lingkungan keluarga. Namun, sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan kontribusi terhadap pendidikan anaknya. Menurut Nasution, peran orang tua sangat penting dalam pendidikan anak, memberikan pendidikan yang lebih fokus pada pembentukan karakter dan budi pekerti yang baik. Membentuk kepribadian anak merupakan hal mendasar dalam keluarga dan dianggap sebagai salah satu faktor keberhasilan pendidikan.
Oleh karena itu, semua keluarga merupakan institusi yang paling besar pengaruhnya terhadap kepribadian seorang anak. Yang C, madrasah sebagai pembentukan kepribadian. Mengetahui kepribadian seseorang dapat diprediksi bagaimana ia bertindak dalam situasi tertentu. Kepribadian seseorang diartikan sebagai suatu ciri yang membedakan seseorang dengan orang lain. Kepribadian adalah kecenderungan psikologis seseorang untuk berperilaku tertutup dan terbuka. Sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Selain itu, sekolah juga merupakan tempat untuk memupuk ilmu pengetahuan, di mana masyarakat dapat memperoleh ilmu-ilmu di sekolah yang tidak dapat diperoleh di rumah. Bukan hanya ilmu saja, tapi juga membentuk akhlak dan kepribadian anak didik. Misalnya, anak tidak diajarkan akhlak oleh orang tuanya, atau anak mempunyai kepribadian yang buruk. Mungkin karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya. Untuk dapat membantu kepribadian yang baik pada anak, guru harus mempunyai strategi khusus, seperti membimbing siswa yang dapat diterapkan dalam setiap pembelajaran. Untuk membentuk karakter siswa, sekolah dapat melakukan beberapa hal, termasuk menerapkan peraturan dan ketentuan. Apabila terjadi pelanggaran, maka siswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang dimaksudkan agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.